Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, lagi-lagi muncul keanehan dari dalam laut di perairan Jakarta. Ya, setelah pagar laut dari bambu, pemirsa, sekarang terekspos tanggul laut beton sepanjang 3 km di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Sampai sekarang belum ada pihak yang mengaku membangun dan juga memiliki tanggul tersebut. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Namun kini keberadaannya justru menghambat para nelayan yang harus menempuh waktu lebih lama dan memutar lebih jauh untuk ke tengah laut. Cuman sekarang ya agak terganggu sedikit lah, karena akses jalannya tuh nggak bisa kalau ini kan jalan pintas, ini kan harus melewatin beton dulu sana. Jadi beloknya tuh jauh lagi gitu. Oke, berarti dari jarak membutuhkan minyak banyak gitu untuk ini sampai ke tempat tujuan. Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta Ciko buka suara terkait pagar beton. Ia menyatakan tanggul beton itu bukan bagian dari proyek tanggul raksasa nasional Integrated Coastal Development atau NCICD yang berfungsi penahan banjir rob yang menjadi proyek bersama pemerintah pusat. Para nelayan berharap peran pemerintah agar tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jadi Yasmin, kalau pagar laut dari bambu itu udah nggak zaman. Kalau itu main kemarin. Nah, sekarang ini ada yang lebih bagus lagi, lebih unik lagi, yakni beton. Bayangin nggak? Ntar pas lagi dihancurin gimana? Dihantam pakai martil kah apa gimana? Ya, bingung prosesnya ya ini ya. Dan memang terkait dengan keberadaan tanggul beton ini dikeluhkan tentunya oleh para nelayan karena mengganggu aktivitas mereka untuk melaut, Nata. Jadi kenapa tiba-tiba ada di sana? Daripada kita penasaran, kita akan menaikkan langsung informasinya dengan rekan Henry Aprila yang sudah ada di sana bersama juru kamera Seto dan juga Santo Budi pagi hari ini. Selamat pagi Henry, bagaimana kondisi di sana dan bagaimana respon nelayan terhadap keberadaan tanggul beton ini? Yasmin, kalau informasi yang kami terima bahwa memang sedang ramai ya berkaitan dengan tanggul beton yang ada di belakang kami ini. Ini cukup panjang sekali, bahkan bisa dikatakan panjang karena informasi yang kami dapatkan ini jaraknya sekiranya ada 2-3 km panjangnya. Ini membentang luas di pesisir perairan Cilincing, Jakarta Utara. Yang kemudian tadi pun kami juga sempat bertanya kepada salah satu nelayan, memang untuk pembangunan ini sudah terjadi sejak 2019, bahkan tidak hanya di tahun 2019 sampai dengan saat ini saja, namun juga di beberapa tahun sebelumnya juga sempat ada beberapa pembangunan yang memang membangun ataupun membentangnya tanggul beton ini. Kalau memang saat ini pun ini kalau kami lihat sejumlah aktivitas nelayan juga ikut terhambat. Apa yang menjadi terhambat? Karena mereka perlu menempuh jarak yang cukup jauh untuk menuju ke tengah laut. Kalau memang sebelumnya mereka hanya menempuh dengan menggunakan bahan bakar sebanyak 200 liter saja, kan kini mereka juga menyebutkan penggunaan bahan bakar pun juga lebih luas ataupun lebih banyak begitu Yasmin dan juga Nata. Bahkan ini kalau informasi yang kami terima dari beberapa laman berita yang juga kami sempat kutip, ini juga menyampaikan bahwa pihak dari pemerintah pusat ini dari tanggapan dari Ciko Tricaneskoro, Kabid Pengadilan Rob dan juga pengembangan pesisir Dinas SDA ataupun Sumber Daya Air Jakarta yang juga menyebutkan bahwa untuk proyek ini memang bukan proyek ataupun salah satu proyek bagian dari pemerintah pusat yang menangani berkaitan dengan penanggulangan banjir rob. Namun dalam hal ini tentunya ini juga berkaitan dengan pembangunan yang memang selalu dilakukan ataupun biasa dilakukan dengan beberapa pengelola-pengelola yang diantaranya kalau informasi yang kami dapatkan ini dari PT KNC ataupun KCN maksud kami, salah
satu pengelola pelabuhan Marunda. Yang kemudian sampai sejauh ini pun kalau kami terima informasi dari para nelayan, mereka juga sempat mengeluhkan, juga sempat ada beberapa dari pemerintah juga sempat melakukan pemantauan, namun mereka tidak bisa menyampaikan keluhan tersebut karena mengingat untuk pembangunan ini memang biasa dilakukan, namun hanya mengganggu aktivitas masyarakat saja, Nata dan juga Yasmin. Ya baik, terima kasih Andrea Aprila melaporkan langsung dari kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui kanal YouTube Sindo News atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman. Dan saya Yasmin Antania pamit undur diri pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Belum tahu kini menjadi ini. Sindo Today, Satres Narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia, Korban meninggal dunia dan Indonesia, 100 orang terluka dalam Sindo Sore, Kobaran api besar banjir setinggi 7 Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini. Bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi Saji lugas Tegas. dan berkelas. hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headline.